Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa ada 7 kelompok golongan manusia yang sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka akan mendapat azab yang sangat pedih, melebihi daripada standar azab yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Siapakah mereka? Referensi kita yaitu kitab Syarah Tanqihul Qaul halaman 5. Qala alaihi salam, sab'atun la'anahumullahu ta'ala wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim wa yuqalu lahum udkhulun nara ma'ad dakhilin. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa ada 7 kelompok manusia yang Allah Subhanahu wa taala melaknat ke-7 kelompok tersebut. Wala yanzuru ilaihim, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menilik, tidak akan melihat kepada 7 kelompok tersebut pada hari kiamat. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan membersihkan dosa-dosa mereka. Allah melaknatnya. Allah tidak melihat mereka pada hari kiamat, dan Allah tidak akan mengampuni mereka. Bahkan yang diberikan kepada mereka adalah azabun alim, azab yang sangat pedih. Kemudian dikatakan kepada mereka, udkhulun nara ma'ad dakhilin. Masuklah kalian ke dalam neraka berserta penghuni neraka lainnya. Jadi mereka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka. Siapakah mereka? Yang pertama adalah al-fa'ilu wal maf'ulu bihi fi amali qaumi Lutin. Yang pertama, penghuni neraka yang mendapat azab yang sangat pedih, yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang melakukan dan orang yang dilakukan perbuatan kaum Nabi Lut, liwat, homoseksual, ataupun lesbian. Baik mereka yang melakukan ataupun mereka yang menerima perlakuan yang demikian. Al-fa'ili wal maf'ul, orang yang melakukan dan orang yang dilakukan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka akan mendapat laknat Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni mereka. Ingat, ini yang pertama adalah pelaku homoseksual ataupun lesbian. Yang pertama. Yang kedua, wanakihul mar'ati fi duburiha. Suami yang menggauli istri lewat dubur. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan manusia dengan begitu indahnya. Ada kubul, ada dubur. Maka tempat untuk menggauli yang diperbolehkan oleh agama Islam, yang diperbolehkan oleh syariat kita adalah dalam kubul, bukan dalam dubur. Jadi suami yang menggauli istrinya lewat duburnya, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah bahagian orang yang dimasukkan dalam neraka, yang mendapat laknat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat mereka pada hari kiamat. Kemudian
mereka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua. Yang ketiga, wanakihul bahimah. Orang yang menggauli binatang. Na'udzubillahi min zalik. Orang yang menggauli binatang, maka mereka akan dimasukkan dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan murkanya Allah. Dan Allah tidak akan melihat kepada mereka. Dan Allah tidak akan mengampuni dosa mereka. Yang keempat, wanakihul binti wa ummiha. Orang yang menikahi anaknya kemudian juga menggauli ibunya. Na'udzubillahi min zalik. Dia menikahi anaknya, tetapi juga berselingkuh dengan ibunya. Ibu daripada anak tersebut ataupun mertuanya. Ini juga. Orang-orang yang dimurkakan oleh Allah. Orang-orang yang tidak dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Orang-orang yang mendapat azab yang sangat pedih di dalam neraka. Yang kelima, wadzani bimraati jarihi. Orang yang berzina dengan istri tetangganya. Na'udzubillahi min zalik. Jiran, tetangga adalah orang yang memberikan kenyamanan. Orang yang memberikan kewajiban. Sehingga antara jiran yang satu dengan jiran yang kedua adalah mempunyai hak dan kewajiban. Tetapi yang diperlakukan adalah berzina dengan istri jirannya. Allah sangat murka kepada orang tersebut. Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat. Dan Allah tidak akan mengampuni mereka. Dan mereka dihalau ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min zalik. Yang terakhir, yang keenam adalah wanakihu kaffihi. Orang yang mengeluarkan mani dengan tangannya. Onani. Ini hati-hati. Orang yang mengeluarkan mani ataupun onani dengan tangannya sendiri. Maka dia tergolong dalam golongan orang yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan orang yang tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Golongan orang yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka akan dihalau ke dalam neraka. Ini semua pelaku kaum Nabi Lut ataupun lesbi ataupun homoseksual. Kemudian orang yang menggauli istrinya lewat dubur. Kemudian orang yang menggauli binatang. Kemudian orang yang menggauli anak dan ibunya. Kemudian orang yang berzina dengan istri tetangganya. Dan yang keenam adalah orang yang mengeluarkan mani dengan tangannya. Semuanya tersebut adalah golongan-golongan orang yang mendapat murka Allah. Yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat kepada mereka. Yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa mereka. Dan mereka adalah akan dihalau ke dalam neraka dengan azab yang sangat pedih. Illa ayyatubu, kecuali mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang Maha Pengampun, Allah yang Maha Penyayang, Allah yang Maha Pengasih. Sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, ketika dia bertobat kepada Allah, ruju'u ilallah wa inabah. Taubat dan inabah, kembali kepada Allah dan menyesali atas apa yang ia lakukan. Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat hambanya dan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita terlepas daripada orang yang dimurkai oleh Allah. Terlepas daripada orang yang tidak akan dilihat oleh Allah. Terlepas daripada orang yang tidak diampuni oleh Allah.
dan terlepas daripada orang yang akan dimasukkan dalam neraka dengan azab yang sangat pedih. Nauzubillahi min zalik. Maka bertobatlah kepada Allah. Bertobatlah kepada Allah. Sungguh pintu taubat selalu terbuka selama ajal belum sampai tenggorokan.